Hi guys, I'm Padang Tekno. Welcome back to my channel. Disclaimer on, we not financial advice. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya. Nah, jadi di video ini saya mau membahas sebuah token baru lagi ya teman-teman. Namanya Dolphin Mars ya. Jadi di sini ini adalah bentuk websitenya. Kalau kita lihat dari segi websitenya itu sangat bagus sekali ya teman-teman untuk websitenya. Ini websitenya ya. Jadi temanya adalah dolphin di planet Mars. Nah, jadi Dolphin Mars itu adalah sebuah token ya yang dikendalikan sepenuhnya oleh komunitas ya. Kemudian fair launching ya, peluncuran yang adil di event token ya. Kemudian simple ya, simple. Nah, kemudian ada reflection, liquidity pool, acquisition dan burn ya. Reflection ini seperti teman-teman mendapatkan pasif income ya, atau bisa dibilang dengan auto staking. Nah, kita lihat dulu di sini Twitternya coming soon ya, dan white papernya juga coming soon. White papernya akan rilis dalam waktu 1 hari 1 jam 42 menit ya, mulai dari sekarang saat video ini dibuat. Nah, kita mulai dulu dari sini. Di sini ya, jadi about Dolphin Mars ya. Jadi ini udah jelas, kita coba translate dulu ya bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi Dolphin Mars ada token yang dibakar ya, dan dibalik secara lengkap protokol hasil otonom berbasis komunitas dengan mekanisme pasokan, deflasi, akuisisi, refleksi atau liquidity pool ya, bakar di setiap perdagangan dan basis rantai. Nah, jadi apa yang dilakukannya di sini yaitu pajaknya 12% ya untuk transaksi. Jadi 8%-nya diambil untuk likuiditas, kemudian 2%-nya untuk pemegang, kemudian 2%-nya lagi untuk di burn ya teman-teman, untuk di burn. Nah, jadi mereka juga ada charity ya, atau untuk amal. Jadi siapa yang suka lumba-lumba, bergabunglah dengan komunitas kami dan bantu kami mengumpulkan uang untuk dibelanjakan untuk amal ya. Jadi untuk amal ya teman-teman. Jadi mungkin nanti akan digunakan beberapa untuk yang membutuhkan ya teman-teman. Jadi kemudian pasokan atau pembakaran deflasinya. Nah, jadi 40% dari total supply itu setelah peluncuran dan mengirimkan ke alamat dompet kematian. Nah, ke alamat dompet dead ya teman-teman, 00000, kemudian ada angkanya dead ya. Nanti saya perlihatkan. Nah, jadi di sini utilitasnya liquidity konsisten 8% ya dari setiap transaksi. Kemudian liquidity pool otomatis ya. Kemudian aman dengan Dolphin Mars. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian roadmapnya. Jadi kuartal kedua ini, sekarang kita berada di kuartal kedua, itu meluncurkan situs web, kemudian membangun komunitas ya, ini belum ya. Kemudian ini posisinya di sini meluncurkan Dolphin Mars ya. Ini dua ini udah, dan ini termasuk token baru ya teman-teman. Nah, kemudian nanti mereka akan launching di aplikasi CoinHunt, kemudian Coin Sniper ya. Kemudian mengkampanye pemasaran atau pemasaran, kemudian menerapkan untuk CMC dan CoinGecko ya teman-teman. Akan mendaftarkan ke sana ya. Nah, kemudian Open Mars Stores ya, ada Open Mars Stores itu di kuartal ketiga nanti. Kemudian mereka akan ada audit oleh TechReds ya teman-teman di kuartal ketiga juga. Berarti token ini nanti akan diaudit ya di kuartal ketiga. Kemudian big marketing campaign, marketing in zoo around, second donation to Dolphin, more to be add ya. Jadi ada yang lainnya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu, pertama kita lihat dulu di tokenomiknya ya, di BSC scan-nya. Kita pilih buy ya. Di sini mana dia tadi? Buy. Nah, ini buy. Oke, saya ambil. Kita cek dulu BSC scan-nya. Jadi kita perlu cek BSC scan-nya untuk mengetahui sudah seberapa banyak sih holdersnya ya teman-teman. Nah, sudah seberapa banyak holdersnya, dan ini masih baru banget. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 total supply-nya ada sebesar 1 quadrillion. Holdernya masih baru, dan kita lihat di sini. Nah, sudah dilakukan burn ya ke alamat date ini tadi ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah top holdersnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek sendiri top holdersnya apa-apa aja ya, siapa-siapa aja, addressnya. Nah, ini dia.
Nah, nanti teman-teman bisa cek juga di sini. Nah, kemudian kita lihat di PancakeSwap ya. Misalnya saya beli $1 ya. Saya simulasikan. Sebelum kita lihat chartnya ya, kita simulasikan dulu di sini BUSD. Ini. Oke. Nah, jadi akan mendapatkan 1, 2, 3. Nah, 19 triliun ya. 19 triliun. Oke, kita lihat chartnya ya teman-teman. Chart. Jadi kita perlu melihat chartnya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa perkembangan dari harga token ini. Nah, di sini saya pakai time frame 1 menit. Kalau 1 menit ini ya teman-teman. Bullish kemudian bearish ya, bearish. Nah, naik turun sekarang udah mulai agak naik lagi. Ini saya coba time frame 1 jam ya, karena ini masih baru. Nah, ini dia untuk token ini. Jadi kalau kita lihat di sini mulai di sini ya, kita lihat yang harganya itu ke all time high-nya sudah 988 ya teman-teman. Udah hampir 1000% ya teman-teman untuk kenaikan harganya. Dan saat ini masih banyak yang membeli dan masih banyak juga yang ada juga yang menjual ya. Ini yang take profit ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi kan ini itu udah naik ya, turun ya. Ini udah time frame 1 jam ya. Jadi mulai di launching tanggal 28 berarti tadi ya jam 3 tadi terdetek di Pocoin. Nah, kemudian dia mulai naik kemudian turun lagi ya teman-teman. Nah, kemudian ini udah turun lagi. Nah, nanti apakah ini akan naik atau turun ya, itu tergantung siapa yang beli dan siapa yang menjualnya nanti. Oke, jadi ini ya bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang token ini. Apakah token ini layak untuk teman-teman hold atau tidak? Silahkan ajukan di kolom komentar di bawah ini bagaimana pendapatnya tentang token ini. Silahkan lakukan riset sendiri juga ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam to the moon, bye bye.